Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Nestiani, NIM 20201008 dari kelas D3 Teknik Telekomunikasi 08A Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Cita-cita saya adalah sebagai analis sistem komputer. Konstruksi dasar perulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Untuk konstruksi dasar pengulangan itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kondisi pengulangan, badan pengulangan, dan pencacah atau counter. Yang pertama ada kondisi pengulangan, di mana berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, maka pengulangan terus dapat dilakukan. Yang kedua ada badan pengulangan, di mana deret instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. Yang terakhir ada pencacah atau counter, suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah atau increment atau berkurang atau decrement pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai yang sudah ditentukan. Namun, pada beberapa kondisi tertentu, pencacah tidak diperlukan atau opsional, karena pembatasan pengulangannya tidak dilakukan oleh pencacah, melainkan oleh variabel dari suatu instruksi. Untuk konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 struktur, yaitu ada struktur for to, struktur while do, dan struktur do while, dan struktur pengulangan bersarang. Struktur for to merupakan digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasikan nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Struktur while do berbeda dengan struktur for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir. Struktur while do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu apakah terpenuhi atau bernilai true atau tidak terpenuhi atau bernilai false. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, maka proses yang ada di dalam pengulangan akan dikerjakan berulang kali sampai kondisi stopnya tidak terpenuhi lagi. Namun, struktur while do memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh for to, yaitu untuk kasus di mana jumlah pengulangannya tidak dapat ditentukan di awal, sehingga kondisi yang tidak bergantung dari proses increment atau decrement lagi. Pada kasus tersebut, struktur while do dapat mengatasi kondisi stop tersebut melalui suatu proses atau instruksi yang ada pada badan pengulangan. Kemudian ada repeat until. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do kondisi stop dicek di awal pengulangan, maka pada struktur repeat until kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Dengan kata lain, perbedaan antara struktur repeat until dan struktur while do terletak pada badan pengulangan. Pada struktur repeat until akan dijalankan minimal 1 kali, sedangkan pada struktur while do tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi stop pertama kali tidak terpenuhi atau bernilai false. Dan yang terakhir ada pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya kondisi 1 terpenuhi, maka kondisi stop pada pengulangan di dalam kondisi 2-nya
akan diperiksa, dan jika bernilai true, maka proses yang ada di dalamnya diulang sampai kondisi 2 terpenuhi atau bernilai false. Pengulangan bersarang biasanya dipergunakan untuk data yang melibatkan koordinat baris dan kolom, seperti matriks contoh di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang telah saya buat, di mana yang pertama ada mulai, kemudian ada deklarasi variabel perulangan, ada pilihan menu, dan switch pilihan, di mana variabelnya pilihan. Yang pertama itu ada for, di mana x-nya itu 0, x-nya tidak lebih kecil sama dengan 9, x plus plus atau dinamakan dengan increment, di mana ini merupakan proses deret bilangan ganjil. Dan kemudian if ini merupakan if ini artinya x sisa bagi 2 tidak sama dengan 0, di mana nilai x-nya itu tidak dimulai dari 0. Jika proses ini benar, maka akan langsung diulang di bagian for ini, kemudian program akan selesai. Jika tidak, maka akan diteruskan yang kedua, yaitu ada will, di mana y-nya itu kurang dari 10, di mana ini merupakan deret bilangan genap. Dan kemudian ada if y, ini dinamakan yang artinya y sisa bagi 2 sama dengan 0. Jika proses ini benar, maka akan diulang pada while dan akan selesai. Jika tidak, maka akan diteruskan ke the while ini, di mana bilangan 3 kurang dari sama dengan 10, di mana proses ini dinamakan dengan bilangan deret bilangan asli, di mana syaratnya bilangan 3 plus atau incrementnya. Jika proses ini benar, maka akan diulang dan kemudian akan selesai. Jika tidak, akan diteruskan ke for a sama dengan 1, di mana a kurang dari 10, a increment, dan for b sama dengan 1, b kurang dari 10, b increment, di mana proses ini merupakan deret bilangan asli dengan syarat a dikali b. Jika benar, maka akan selesai. Ini merupakan program yang telah saya buat, di mana temanya merupakan tema bilangan deret. Di sini pertama ada include IOStream. Ini dapat disebut dengan library file header. Kemudian ada using namespace, standar library namespace, dan int main atau header badan program. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Tipe data integer itu merupakan tipe data yang bertujuan untuk menyimpan nilai bilangan bulat negatif. Bilangan bulat tidak memiliki koma atau desimal. Di sini ada tipe data integer dengan variabel pilihan. Ini merupakan deklarasi variabel untuk switch-nya. Dan di sini ada integer bilangan 3 sama dengan 1, yaitu deklarasi variabel dual. Ini maksudnya adalah nanti bilangannya itu dimulai dari 1. Kemudian ada data integer y sama dengan 0, itu disebut dengan deklarasi variabel while. Kemudian di sini saya outputnya saya tambahkan ada keterangan program perulangan C++, tema bilangan deret, nama, nim, dan kelas. Di sini ada keterangan untuk outputnya. Yang pertama ada deret bilangan ganjil untuk for, 2 deret bilangan genap while, ketiga deret bilangan asli do while, dan yang keempat itu perkalian matriks dan kolom, nested loop. Kemudian masukkan pilihan 1-4, dan inputannya itu adalah pilihan atau input pilihan menu. Switch menu pilihan. Pernyataan switch itu merupakan pernyataan penyeleksi untuk memanipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression, mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel
atas keadaan program dan keinginan penggunanya. Pernyataan ini akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisinya. Dalam pernyataan suite, penyeleksian dilakukan dengan memeriksa kondisi nilai dari suatu variabel bertipe integer yang ini. Pernyataan switch dimulai dengan kata kunci switch dan setelah itu dilanjutkan dengan conditional expression yang diapit dengan sepasang tanda kurung. Ini tipe datanya, variabelnya maksud saya adalah pilihan atau pil. Dan di dalam pernyataan switch ada beberapa case, ada case 1, case 2, case 3, dan di sini ada case 4. Penulisan di awal dengan kata kunci case dan diikuti dengan konstanta nilai yang dicari. Kemudian di sini ada break, di mana kata kunci break itu merupakan optional. Jadi dapat tidak digunakan jika break-nya itu tercantum ketika CPU selesai mengeksekusinya pernyataan pada label case yang terpilih dan bertemu break, maka eksekutor akan dikeluarkan dari pernyataan switch dan melanjutkan baris setelah pernyataan switch. Di sini code-nya yang pertama ada deret bilangan ganjil 0 sampai 10 dan X sama dengan 0, X kurang dari 9 increment. Syarat ini disebut dengan syarat kondisi perulangan for. Dan syarat bilangan X yang akan di-outputkan itu ini yang dapat dibaca dengan artinya X sisa bagi 2 tidak sama dengan 0, di mana nilai X-nya itu dimulai dari 0. Terus di sini output bilangan ganjilnya itu nanti akan ditambah 1. Untuk case 2-nya ada deret bilangan genap while Y kurang dari 10, syarat kondisi perulangan while. Dan ini artinya Y sisa bagi 2 sama dengan 0. Itu untuk syarat yang akan di-outputkan. Dan output bilangan genapnya itu code Y. Case 3 ada deret bilangan asli. Do itu sintaks pengulangan do while. Dan ada kurung kurawal itu untuk membuka pengulangan do while. Untuk output variabel bilangan 3-nya itu ada code bilangan 3. Untuk syarat bilangan 3 yang akan di-outputkan itu bil 3++, yang mana increment. While-nya bilangan 3 kurang dari 10, itu syarat kondisi do while dan menutup badan do while. Dan yang terakhir ada case 4, dimana ini merupakan perkalian baris dan kolom. For A sama dengan 1, A-nya itu kurang dari 10, A increment, dimana syarat kondisi perulangan for dari bagian baris, dan for-nya B sama dengan 1, B-nya itu kurang dari 10, B increment, syarat kondisi perulangan for bagian kolom, dan output perkalian baris dikali kolomnya itu A dikali B. Kemudian return 0. Kemudian saya mencoba milih 1, deret bilangan ganjil 0 dari 1 itu 1, 3, 5, 7, 9. Genap ada 0, 2, 4, 6, 8. Pilihan ketiga ada deret bilangan asli, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir ada 4. Seperti ini hasilnya. Ketika kamu mempelajari tentang kegelapan, kamu tidak akan pernah bisa jika kamu mempelajarinya sambil membanjiri dengan cahaya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.